you. Halo para pemirsa, bagaimana kabar kalian semua? Kembali di Red In Film. Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Waterworld, di mana film ini menceritakan sebuah bumi yang sudah menjadi lautan. Tidak usah banyak spoiler, langsung saja pasang headset Anda, kencangkan kata pacar Anda biar tidak membagongkan cikicrot. Diperlihatkan sebuah bumi es kutub utara telah mencair sehingga seluruh dunia ditutup oleh air samudra seutuhnya. Orang-orang yang selamat telah beradaptasi dengan dunia yang sangat asing. Adapted to a new world. Kita difokuskan kepada seorang laki-laki berlayar pas sayembara, panggil saja John. Ini bebenguknya. Dia terlihat dia sedang menadai air pipisnya dan dimasukkan ke dalam alat penyaring untuk difilter dan menjadi air bersih untuk diminum. Hingga ini sebuah bukti air bersih untuk diminum adalah sesuatu yang sangat berharga dan langka untuk ditemukan. Ketika itu kapalnya berhenti karena pancingannya memenuhi sesuatu di dasar laut. Lantas John pun turun menyelam untuk mengeceknya. Yang ketika saat bersamaan kita diperlihatkan sebuah pot kecil dengan pohon jeruk yang sudah mulai berbuah. Meskipun ini adalah zaman di atas dasar laut, ternyata masih bisa ditemukan dasar laut atau pemukiman warga laut. Dan ini harganya sangat amat mahal yang bisa dibanderol dengan barang berharga lainnya. Seperti zaman dahulu satu pohon ketela ditukar dengan satu sawah. Ketika John sudah menaiki perahunya, dia menemukan sepasang sepatu yang sudah berlumutan namun masih layak untuk digunakan. Yang tidak lama dia mendapatkan sayembara lainnya. Dengan kapal kecilnya jadi sayembara tersebut mencuri semua buah jeruknya yang sudah berbuah. Yang hal itu sontak membuat John langsung marah. Hey! Perkiraan kapal si John adalah kapal biasa yang tidak memiliki layar. Sang sayembara jahat itu pun kaget saat melihat kapal si John memiliki layar tersembunyi dengan ukuran yang sangat besar dan cukup sangat cepat untuk mengejar kapalnya. Di mana saat ketika itu juga muncul ketiga orang miniboat yang dijuluki sebagai Deathsmoker, yang merupakan para perampok dan penjahat yang bergabung di sebuah gabungan. Terjadi kejar-kejaran yang sangat membahayakan ketika mereka ingin merebut plastik terapung hasil tangkapan pancingannya si John. Di mana kapal sang sayembara yang usil itu harus ditabrak, alhasil mendapatkan plastik dan si sayembara usil pun mendapatkan karmanya. Kita diperlihatkan perkampungan yang terapung dari sekian dari banyak orang yang selama ini untuk memutuskan hidup bersama. Tak lama muncul dengan kapal si penjaga portal langsung membuka setelah mereka melihat si John memiliki barang-barang temuan yang layak diseleksi alias ditransaksikan. John membawa satu kantong tanah murni yang ditemukan sehingga John bisa mendapatkan satu jerigen hydro atau air murni yang bisa diminum, sehingga bisa disimpulkan bahwa tanah sangatlah berharga di zaman ini daripada emas seperti air dan tumbuhan, karena merupakan sesuatu sulit ditemukan karena tidak ada daratan yang tersisa di muka bumi ini. Setelah penukaran tanah semuanya, John datang ke sebuah toko yang penjaganya bernama Helen. Ini bebenguknya. John menukar barang tradingnya satu jerigen air dan satu pot tomat sebagai pengganti jeruk yang sudah hilang karena dicuri oleh sayembara usil tersebut. One more, make it two. Man, this rich will buy for a fellow out water, I'm sure. Ketika saat John ingin kembali perjalanannya, John diberhentikan oleh para petua meminta agar si John mau menyumbangkan sedikit benihnya kepada gadis mereka karena mereka sulit untuk menemukan seorang pria sejati seperti John yang kuat, tangguh, vulgar, dan pastinya menghasilkan keturunan yang baik.
Gills. Sebagai sayembara yang takut atas zina dan sudah menghindari zina, justru tidak tertarik dengan tawaran para petua tersebut karena imannya sudah kuat, kecuali ada gadis yang lebih cantik dan seksi, di mana satu petua yang judes ini langsung memanggil penjaganya untuk menghadangnya. Yang ketika terjadi sedikit perselisihan, mereka pun langsung menemukan insan di balik telinga si John, sehingga akhirnya terkuat bahwa John seorang mutan alias manusia yang bermutasi akibat terlalu lama di lautan sendiri. Sehingga tubuhnya sudah beradaptasi dengan lingkungan air, sehingga John memiliki organ yang sama seperti seekor ikan. Akibat yang tidak mau melakukan John dikurung dalam besi, si Pak Petua memutuskan untuk membunuh, jangan dibiarkan hidup, sementara barangnya semua direbut dan dilelang seperti sepatu yang sudah berlumutan. To the unsuspecting. Masih di tempat yang sama kita diperlihatkan seorang pria semacam keilmuan dia bernama Gregor. Nampak dia sedang pusing 7 keliling untuk memecahkan sebuah masalah tato yang ada di punggung gadis kecil yang bernama Enola. Jadi Enola ini katanya mempunyai suatu petunjuk yang akan menuju ke daratan atau tanah kering. Banyak yang ingin mendapatkan anak ini seperti Desmoker dan Gregor, dan juga seperti Mbak ini yang melindungi dari siapapun. Take it, the meeting didn't go well. They're putting us adrift, Gregor. Oh, I can feel it. no. Pada keesok paginya John diputuskan untuk dieksekusi, hal yang tidak terduga ketika komplotan yang dipimpin langsung oleh ketuanya yakni Deacon dengan jumlah pasukan yang tidak sedikit serta persenjataan yang sangat militer dunia. Desmoker langsung menyergap pemukiman ini tanpa ampun, membuat seluruh warganya terkocar-kacir. The key to the city now. Sadar Desmoker sedang mengincar Enola, Gregor langsung mengaktifkan balon udaranya yang terbang tanpa terkontrol, sehingga yang awalnya ingin melindungi Enola malah justru Gregor terbang sendirian meninggalkan Helen dan Enola. Saat itulah Helen berinisiatif untuk menolong John dengan beberapa persyaratan sebagai imbalannya, yakni bawa Enola dan Helen agar dirinya selamat, maka aku akan menyelamatkanmu sekarang. If I let you out of here, you're taking us with you. Sure. Setelah terlepas dari eksekusi itu, John pun langsung menampakkan sebagai sayembara laut dan mengembangkan layarnya untuk membuat kapalnya bergerak. Sementara itu Helen dan Enola berusaha membuka portalnya walaupun serangan demi serangan berhantaman yang diberikan oleh Desmoker. Ketika sudah berhasil keluar dan berada di zona aman, dan saat itulah John menembakkan kail ke arah penembak kapal Desmoker, sehingga ketika kapalnya tertarik tembakannya itu pun kemana-mana, sehingga membuat kapal yang ditumpangi Decker meledak yang hampir menewaskan ketuanya. Setelah lumayan jauh dari Desmoker dengan situasi yang cukup aman, tentram, nyaman, permasalahan pun timbul ketika persediaan air tidak cukup untuk 3 orang manusia, sehingga Helen yang takut karena dirinya akan menjadi beban buru-buru menjelaskan bahwa dirinya tidak akan minum kecuali Enola, berharap John akan mengerti dan tidak membuang dirinya dari kapal tersebut. Get all. Not till we get there. Get where? Wherever. Dan diperlihatkan markas Deacon yang berpusat di suatu kapal persiar yang sangat besar, yang masih mampu bertahan. Semua orang pengikutnya percaya jika Deacon mampu membawa ke daratan sesuai dengan perjanji-janji manisnya selama ini, sehingga Deacon mencari Enola kemanapun dia akan pergi, karena satu-satunya petunjuk untuk menuju ke daratan ada pada tato di punggungnya. What do you say, Toby? The truth. Looks like No guile. Kembali dengan John yang sudah mulai mengelola air urinnya mereka bertiga. Kenapa John tidak menggunakan air laut saja? Karena air laut terlalu banyak mengandung garam, sehingga tidak bisa memungkinkan untuk didaur ulang. Why don't you use sea hydro? Can we have some?
Tak lama kemudian muncul pesawat di smoker saat John ingin mengambil senjatanya ke dalam kapal. Helen yang ketakutan langsung menembakkan pesawat tersebut dengan menggunakan kail bertali yang bisa berpotensi merusak kapalnya yang terbalik dan tertarik, sehingga saat John menyadarinya, saat itulah langsung ke atas tiang dan berusaha untuk segera mungkin memotong tali tersebut. Dan tiba-tiba kesal dengan tindakan Helen yang sudah menyentuh dan merusak kapal itu, kemudian John menyukur rambut mereka berdua atas kekesalan yang Helen lakukan. Namun diterima dengan lapang dada oleh si Helen dan Enola. Don't ever touch anything. Kita diperlihatkan pilot yang mengendarai pesawat itu sudah berada di markas di smoker yang menceritakan kematian sepupunya yang tewas berusan, sehingga Deacon mengetahui letak dan arah tujuan kemana mereka akan berlayar. They killed Ed. No, don't you fret yourself. There's plenty more red. Scene berlanjut diperlihatkan John yang sudah beberapa hari berlayar. John sedang memakan satu tomat yang dipotong dan dimakan satu persatu tepat di depan Helen dan Enola yang belum makan beberapa hari. Bibir pecah-pecah mereka nampak menginginkan sesuap satu potong tomat. Namun John yang tidak peduli pun bahkan menghabiskan ke biji-bijinya, yaitu dengan menjilat. Tak lama kemudian muncullah sayembara lain yang sudah lama hidup menyendiri, di mana dia menawarkan sebuah barang yang sangat langka di dunia ini, yaitu sebuah kertas yang bertulisan tinta dan masih lumayan utuh, di mana zaman itu mungkin tulisan kertas setara dengan prasasti kuno. Di zaman sekarang hanya ditukar ingin beberapa menit saja dengan Helen. Pasti Anda sudah pahamlah, pada saat itu Helen menolak karena dirinya tidak memiliki keahlian atau power. John adalah orang yang berkuasa di kapal itu. For me now. It's been more than a while actually, but Saat sayembara itu ingin memenuhi keinginannya, trendingnya belum selesai, datanglah si John. Terjadilah sebuah pertikaian diakhiri dengan tewasnya sayembara tersebut. I changed my mind. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Helen dan Enola yang sudah tidak kuat menahan lapar meminta untuk memperbaiki sebuah pancingan untuk menangkap ikan. Akan tetapi John membuangnya karena tidak berguna, kemudian mengambil sebuah tombak dan masuk ke dalam air. Dan tiba-tiba John, seorang mutan, pun sangat mudah dengan memancing seekor ikan monster dan membunuh, sehingga Helen dan Enola tersenyum saat perutnya terisi oleh ikan yang dibakar dengan ukuran yang sangat besar. You don't like my singing, do you? Maybe they were right about you too. Entah beberapa lama mereka berlayar dan sudah tidak terhitung John dan Enola terasa semakin erat dilihat saat mereka berenang bersama. Yang hal tersebut disaksikan langsung oleh Helen yang berkata dalam hatinya, John adalah laki-laki yang cocok untuk dijadikan ayah untuk anak-anakku nanti. Amin. Saat itu mereka sampai di suatu giras untuk melakukan trading, yang dimana Helen dan Enola tidak sadar jika John bermaksud untuk menjual mereka demi makanan, sampai John mencurigai dengan minyak yang tertumpah. Kemudian John mengecek teropong di bawah laut, ternyata di smoker mengawasi poster untuk penangkapan Enola. Karena penyamaran mereka sudah diketahui, Deacon melepaskan pasukan motorboatnya untuk menangkap kapalnya, di mana John yang cerdik pun berhasil kabur. Untuk kedua kalinya, meski kali ini John harus terluka di bagian perut yang tertembak oleh Deacon. Starboard side! Now! Never seen it. Saat dirinya tertembak, Helen yang terus-terus mendesak atas daratan yang dia janjikan sebelumnya, di mana John mengatakan sebelumnya daratan adalah sebuah mitos. Jika Helen ingin mengetahui di mana John mendapatkan tanah kering yang dibawa tempo hari, Helen pun diajak untuk melihat ke dasar laut dari mana tanah kering itu berasal.
Dan ternyata di dasar laut ini terdapat reruntuhan bangunan-bangunan bekas peradaban modern yang dimana saat itu John mendapatkan tanah kering sehingga Helen diharapkan tidak terus-menerus bacot berharap bahwa daratan masih ada di planet bumi. Dan betapa terkejutnya mereka saat pasukan The Smoker sudah berada di tempat kapal mereka lalu mengancam akan membunuh mereka berdua sehingga membuat Enola terpaksa keluar dari tempat persembunyiannya. Refresh my memory. What happens when neither one of them talks? Never happened before. Never happened before. Karena akan diancam dibunuh, John dan Helen pun meloncat ke dasar laut untuk menyelam sedalam-dalamnya untuk menghindari serangan dari The Smoker. Beberapa menit di dalam lautan bantuan pernafasan oleh seorang yang merupakan dirinya seorang manusia ikan. Sehingga ketika mereka kembali ke permukaan, kapal kesayangan John sudah hancur dan Enola sudah terbawa oleh The Smoker. Atas reruntuhan kapal yang sudah hancur lebur, John dan Helen pun terombang-ambing di atas laut yang tidak tahu entah arah kemana, yang ketika harapan mereka berdua sudah hampir musnah. Muncullah Gregor dengan balon udaranya sehingga mereka berdua berhasil selamat dan dibawa ke tempat evakuasi keluarga yang terapung. I am. Hey! That's my tail. Sesampainya di sana, John memutuskan pergi karena kesal dengan semua kesialan yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia pun pergi ke tempat reruntuhan kapal yang sudah hancur lebur dan dia menemukan gambar buatan Enola sama dengan gambar yang ada di buku National Geography. Hal itu yang membuatnya dirinya tersadar jika Enola adalah anak yang layak untuk dijaga dan dilestarikan nanti. What do you want? Di tepat waktu yang bersamaan di seluruh warga terapung yang kini sudah tak punya apa-apa, The Smoker pun kembali datang dengan motor bootnya. Di mana John yang datang tepat waktu langsung membengok anggota The Smoker kemudian membakar salah satu motor boot tersebut untuk melihat jejaknya dan berjanji akan kembali setelah setelah menyelamatkan Enola. She's alive. I'll bring her back to you. Beberapa jam yang lalu John sudah sampai di markas The Smoker, bekas kapal yang berukuran besar. Di situ mereka sedang berkumpul dan merayakan akan memenuhi janji-janjinya tentang daratan yang saat ini peluangnya sudah di depan mata. Dengan adanya sebuah tato di punggung Enola, mereka pun berpesta. Citizens of the good ship. Please now hear me speak. Ketika semuanya sudah mulai mendayung kapal besar tersebut, saat itulah John muncul untuk menyerahkan Enola. Jika tidak, maka akan menjatuhkan obornya di dalam lubang yang berisi minyak persediaan para The Smoker. Oh, thank God. He's not bluffing. He never bluffs. Terjadilah sebuah ketegangan saat Deacon ingin pergi menggunakan pesawat, tetapi John yang singgap menembakkan tali pengaitnya lalu meluncur dan menggagalkan penerbangannya. Dan tepat di waktu bersamaan muncullah Helen dan Gregor dan dari salah satu warga yang datang dengan balon udaranya. Di mana si John dan Enola ikut bergelantungan, namun Deacon tiba-tiba ikut juga bergelantungan. Namun sempat dijatuhkan karena dilemparkan kaca tepat di kepalanya dan saat itulah John menendangnya dan akhirnya terjatuh. Dengan sebuah petunjuk yang ditemukan, Gregor akhirnya memecahkan teka-teki tato milik Enola sehingga sekarang mereka memiliki tujuan pasti untuk bisa sampai ke daratan. Geographic location on the world. Just first they would determine the angle of the sun used. Berhari-hari mereka terbang dan dikejutkan dengan seekor burung yang hingga tepat di depannya, di mana mereka keyakinan bahwasanya daratan itu benar-benar ada dan mereka sekarang sudah sampai di sana.
Akhirnya mereka pun menemukan daratan yang dicari-cari oleh semua orang. Faktanya hal itu tidak membuat perbedaan bagi John yang sudah terlalu lama tinggal di lautan dengan semua binatang yang ada di daratan. Membuat si John sedikit kurang nyaman dan dirinya memutuskan akan pergi berlayar, memenuhi takdir sebagai manusia ikan. Karena mereka tidak punya hak untuk melarang, hanya bisa membekali hidupnya dengan beberapa potongan tanaman dan membantunya akan membuatkan kapal kecil yang bisa berlayar. Ketika John sudah pergi, Elon dan Enola menemukan sebuah batu di atas bukit yang ternyata daratan tersebut dulunya puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Tamat ending yang membagongkan.